Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita berjumpa dengan seorang budayawan dari kota Gresik Lama. Saya tidak tahu apakah kota Gresik Lama itu bagaimana, saya tidak tahu. Lebih baik kita tanyakan seorang budayawan yang bernama Haji Zubairi. Mungkin saya akan panggil Pak Zubair. Boleh? Mas saja deh. Silakan. Mas Zubairi. Yeah. Kota Gresik Lama itu di dalam konteks Ramadan atau pada khususnya ya, itu pasti ada budaya atau adat istiadat yang selalu didengung-dengungkan pada bulan Ramadan itu. Apa kira? Baik, terima kasih dan sekaligus mohon izin. Itu tadi merupakan salah satu rasa wujud syukur saya dumateng mirsani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini Kamis Wage tanggal 7 bulan 4 tahun 2022 saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ketemu atau kepanggil panjenengan, termasuk putra wayah paring asma Sutanto Supiyadi. Tapi untuk saya pribadi saya manggilnya Mas Uni. Ngapunten ingkang agung. Baik, saya merasa bersyukur sekali dan tentunya pertanyaan itu akan saya jawab sesuai dengan yang saya ketahui tadi. Insya Allah di wilayah Gresik Kota Lama, ya Gresik Kota Lama ini yang meliputi 6 atau desa dan kelurahan, menyemarakkan diantaranya tadarus. Iya, itu semua dilanggar, musola, surau, tadarusan itu di istilahnya coroni gitu, kewajiban lah. Ya, deres Al-Quran ini kewajiban bagi orang-orang muslimah tadi yang kebetulan memeluk agama Islam tadi. Nah, di sisi lain memang ada sahur-sahur, Pak. Oh iya, ya. Sahur membangunkan mereka yang mau. Iya, mau sahur. Itu sifatnya mengingatkan, ya kan, di sana. Nah, itu tradisi itu semenjak mulai saya kecil sampai sekarang yang kebetulan berumur 69 tahun ini masih terus berjalan tradisi-tradisi tersebut. Dan itu memang harus dilestarikan, Pak. Betul. Nah, karena kewajiban seorang muslimah itu harus taatlah katakanlah kepada perintah-perintahnya di dalam agamanya masing-masing. Ya, tentu ya juga harus bisa menerima tatanan-tatanan kenegaraan juga. Ya, hukum positifnya juga dipakai. Jadi berjalan. Ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, tentu harus mengikuti tatanan-tatanan yang sudah diatur oleh negara dalam ini. Selama ini mulai awal tanggal 3 ada yang puasa tanggal 2, ada yang tanggal 3. No problem, ya. Ya, monggo. Yang penting kita menjalani. Ya, itu karena itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim harus menjalankan puasa tadi. Nah, di sana terus saya kalau berjalan keliling kampung, keluar sana sini, kampung daerah, insya Allah darusan terus menggema. Di seantero ini terus, tapi tentu ada batasan-batasan. Speaker itu kalau sudah saatnya tengah malam itu harus down, artinya suara tidak terlalu dikeluarkan atau dikecilkan volumenya. Bila mana perlu tidak pakai di atas, di dalam saja ruangan sampai pukul berapa kamu monggo, artinya mau sampai mendekati subuh silakan. Terus di sana terus sampai iktikaf ya, iktikaf terus di situ. Nah, itu Pak. Jadi insya Allah nuansa di Kota Lama Gresik ini
artinya menggema untuk orang-orang dan guyup. Insya Allah itu guyup sekali, alhamdulillah ya, alhamdulillah guyup ya. Dan ditambah lagi anak muda milenial juga sekarang mulai tumbuh, iya, dan berkembang ya. Betul itu. Jadi menggeluti lah ya, menggeluti ajaran-ajaran yang dia peluk tadi ya. Alhamdulillah di situ anak-anak remaja kita banyak yang ngopeni, bahasa Jawa saya ngopeni pegangan hidupnya tadi, yakni agomonya tadi ya. Nah, di situ ngopeni. Nah, alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali di situ. Karena apa? Menurut saya sendiri sudah sepuh ya. Jadi ini kan harus diketok tularkan, Pak. Ya, kepada generasi muda milenial. Lah harapan saya juga gitu. Anak-anak remaja ini jangan terpengaruh oleh kanan kiri. Kan karena sekarang banyak, ya katakanlah apa ya namanya, ajaran-ajaran yang sekiranya menyesatkan itu kan perlu ditangkal ya, agar dia jangan sampai keliru menjalankan syariat tadi kan. Itu butuh dibimbing dan butuh arahan dari ya katakanlah ustaz-ustaz, Pak Kiai, panjenengan selaku pengabdi dunia pendidikan ya. Ini termasuk nanti saya bisa mengetok tularkan. Insya Allah itu. Begitu Pak Mas ini. Itu sementara. Mas Fer, ya, saya ingin mengembangkan sebuah obrolan ini tentang adat istiadat atau kebudayaan setiap desa atau kelurahan ya. Mas Fer, siap. Saya ingin bertanya agak sedikit mendalam. Monggo. Gresik Kota Lama itu terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Dan apakah setiap kelurahan itu mempunyai budaya atau adat istiadat yang berbeda? Insya Allah ada. Bagaimana? Ya, baik. Saya jelaskan. Satu, termasuk Gresik Kota Lama itu Pekauman, kelurahan Pekauman. Pekauman itu mesti desa yang berada di sebelah masjid. Betul. Itu Pekauman. Ya. Nomor 2, Bedilan, kelurahan Bedilan. Nah, ini Bedilan, ini kok Bedil itu apa? Iya, nanti banyak itu panjang ceritanya. Panjang cerita. Terus lagi ketiga Pekelingan. Ya di sana ada Gajah Keling dan ya. Terus di sana lagi ada Kebungson. Ya. Di sana yang 4. Di sana lagi ada Pulau Pancian. Oh, sebelah pesisir. Satu lagi Gapuro Sukolilo yang kita tempati. Iya, yang kita tempati. Jadi Gresik Utara itu ada 6 ya? Insya Allah itu yang disebut tempo hari dalam lonceng Gresik Heritage itu. Oh itu ya yang harus. Nah, saya ingin tanya apakah setiap desa atau kelurahan itu punya adat istiadat yang berbeda? Yang penting banget ini. Mungkin bisa diobrol. Ya. Yang saya tahu di daerah saya sendiri, ya Kelurahan Pekauman itu. Di tempat saya ini dulu pernah tinggal seorang kiai karismatik. Siapa itu? Yang bernama Kiai Baka. Makanya di kampung situ disebut Kampung Bekakahan. Oh, dari kata Baka tadi. Insya Allah seperti itu. Artinya bahasa Indonesia? Iya. Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Kampung Bekakahan. Itu insya Allah yang mencetuskan Kampung Bekakahan itu insya Allah Kiai Baka tersebut. Dan di sana, di rumahnya Kiai Baka tersebut sekarang tetap masih dipakai dunia pendidikan alias ngangsu kawero di situ. Di Kauman situ. Iya. Yang sekarang bentuknya menjadi Lembaga Pendidikan Mahkota Pekauman Gresik. Ya. Di sana masyarakatnya setelah Lebaran, umpama besok Lebaran, 6 hari lagi masyarakat Bekakahan dan sekitarnya termasuk Kauman itu akan menjalankan puasa sunnah 6 hari dari setelah Idul Fitri. 6 hari kemudian. Iya, 6 hari kemudian beliau itu puasa kembali 6 hari puasa sunnah. Puasa apa? Puasa sunnah. Ya. Syawal itu ya. Nah, itu kalau kita berpikir mensewu Pak Mas ini, pahalanya Allahu Akbar besar sekali.
dalam 1 tahun pahalanya itu. Kita puasanya 6 hari, pahalanya seperti 1 tahun. Allahu Akbar. Inilah keistimewaannya umat Muhammad SAW. Umurnya Indonesia, umurnya umat Muhammad itu tidak terlalu jauh, 60-70. Siti Masab ini. Kanjeng Nabi sendiri meninggal insya Allah 63 tahun. Nah, maka dari itu tradisi itu perlu dilestarikan terus. Ya, saya sampaikan sama konco-konco. Ojo sampai mandek tengah jalan. Emang puasanya tadi. Iya. Soalnya sampai ini nek ndimo pahala luar biasa. Tapi pahala itu soalnya gak ketok. Kok sampean ketok mesti sampean royo. Iki kok meneh besok nek antum wis maut baru weruh sampean sareng. Iya betul. Lah iya. Nun sewu, iso ndak minteri ya. Iso ndak guri kon. Insyaallah antum lebih pandai ya. Cuma mengingatkan, enggak apa-apa. Gitu. Ya. Di sana muncullah setelah itu muncul kupat liwat. Apa itu? Kupat liwat itu kupat lewat. Iya, ada yang bawa. Zaman kecil-kecil saya itu begitu. Jadi antar tetangga bawa kupat ke sana, tangga sebelah, ya kayak tukeran itu. Tukar-tukar gitu. Iya. Saking ya apa? Bahagianya. Saking rukunnya juga. Ya. Setelah puasa wajib 1 bulan penuh, ditambah lagi 6 hari, terus sekarang riyoyo. Padahal ini wong ngapain riyoyo itu poso dhisik. Dari waktu kan gitu ya. Kon riyoyo itu kan hari raya itu kan setelah puasa 3 bulan. Ya, betul. Puasa. Terus ini ada puasa lagi. Riyoyo kapan? Ini yang 6 ke 6 ini, yang ke-7 ini baru setelah ke-7 itu. Iya, riyoyo. Hari biasa enggak buka, Pak. Enggak ada. Jadi habis puasa Ramadan, ya, hari raya, betul, puasa lagi, betul, hari rayanya di situ. Setelah 7 itu. Iya. Insya Allah kalau malam sudah besok ke-7 harinya di sana tradisi disebut nama kupatan. Dari segala penjuru datang ke Kauman semua. Kupat itu. Iya, masih tamu-tamu itu datang semua. Tamu di luar dari Kauman. Iya. Terutama sanak famili, dulur-dulur, sahabat dan seterusnya datang semua pada malam yang ke-7 tadi. Itu istimewanya Kauman. Nah itu yang saya ketahui. Kalau di tempatnya Mas Sudi, mungkin Mas Sudi yang lebih pas tahunya, karena saya nggak domisili di sini. Nah, jadi yang saya tahu ya tempat saya. Di antaranya 6 kelurahan atau desa tadi. Nah, dengan adanya itu dari desa-desa lain datang ke Kauman, lah akhirnya yang rame ya daerah Kauman, termasuk orang-orang bisa memakmurkan masjid juga. Oh iya, itu. Ya, masjid kembali lagi, Nun Sewu, panjenengan pernah matur, sing ngedekno masjid itu Kanjeng Tumenggung Pusponegoro, Bupati pertama. Ya. Ini tidak salah 1668, 1782. Ya. Itu masa kepemerintahan. Insya Allah itu di sana. Itu maksudnya yang saya ketahui. Ngapunten kalau ini memang nanti ya sebagian masyarakat Bayar itu keliru, monggo. Apa-apa. Ya, itu bisa diluruskan. Ya, ini versi saya. Saya begitu. Kalau di desa atau kelurahan yang lain mungkin ada sedikit tahu. Tahu tapi mungkin sedikit tahu. Tidak, mungkin bisa diceritakan. Ya, termasuk kalau di tempatnya siapa itu namanya Bedilan itu ya hampir sama. Silaturahimnya itu setelah Lebaran. Cuma saya tanya, kok dinamakan Bedilan itu di situ ada senjata? Bedil itu kan senjata. Gini maksudnya, sebelum menjadi sekolahan SMA NU 1, di situ itu makam Londo. Oh, kecil-kecil saya itu selalu melihat pangsane subhanallah, pangsane gede-gede Pak. Yang sebelah mana ya? Yang sekarang dipakai madrasah sekolahan SMA NU 1. Oh itu? Ya itu makam Londo. Subhanallah. Itu dilihat sejarahnya luar biasa. Tidak tahu sekarang jadi itu. Makanya di sana disebut makam Londo atau Bedil. Oleh ini kan Bedil. Iya, Londo ini kan Bedil. Memegang senjata di situ.
dinamakan Bedilan. Insya Allah itu yang saya pahami, yang saya tahu dan saya lihat. Saya karena waktu kecil ya juga melihat di situ ada makam-makam Belanda memang. Sejak saya kecil. Dan makam-makam itu sampai sekarang masih ada. Oh, jadi bangunan sekolahan itu, Pak. Lah itu. Kalau kita mau nguri-nguri sejarah, ya tentunya itu bisa disampaikan dari katakanlah kelurahan Bedilan yang dominan siapa yang menyampaikan, dan tidak mengseli nanti. Ya, nggak masalah. Ini kan sepengetahuan. Betul. Kemudian di namanya Pulau Pancian. Ya. Pulau tempat untuk apa? Mancing itu. Ngedek. Iya. Ya. Baik. Mancing itu kan orang kalau mau loncat atau melangkah itu kan kudu mancing. Ya. Gini, saya pernah dengar salah satu cerita, tapi wallahu alam ya. Ya. Pada saat katakanlah ini dongeng. Oh, iya. Pada saat Raden Paku Djoko Samudro mau belajar ke Surabaya, beliaunya itu mancing pulau di situ langsung Loncat. Iya, nggak tahu sampai Surabaya begitu saja. Jadi dari Pulau Pancian itu munggah tanah, mancing, terus jalan berangkat ke Ngampel Surabaya. Ya, itu yang saya tahu. Karena teluk kayak semacam anu itu. Ya itu. Semacam pulau kecil. Ya. Tempat melangkahnya beliau menuju ke Ampel, gitu. Itu insya Allah. Oh, iya, itu yang saya dengar. Iya, iya. Makanya dinamakan Pulau Pancian. Nah, nek ono cerita-cerita ngene pewayangan, nek ono rejane jaman, aran ono Pulau Pancian. Karena apa? Tahu dikunci Raden Paku atau Djoko Samudro ngaji nanggone Ngampel Surabaya. Iya. Itu Dari situ ya. Iya. Bukan dari Pelabuhan Gresik. Nek pemahaman saya ya, tidak itu. Nek pemahaman saya yang saya sampaikan tadi. Ya, itu. Kalau yang lain-lain yang bisa diceritakan, misalnya kalau Kapura jelas ada Tumenggung Pesona Kapuranya. Kemudian tadi ada Bedilan sudah, kemudian Pulau Pancian sudah, Karangpo, Kebungson. Kebungson. Nah, Kebungson itu ada Nun Sewu, ada Nyai Ageng Binati. di situ. Oh, karena ada. Karena itu. Ya. Terus kalau di Pekelingan dengan adanya kemasan dan Gajah Mungkul, nah, itu makanya dimasukkan ke dalam Gresik Kota Lama antara 6 dan desa atau kelurahan tadi, kan itu maksudnya. Dan tentang cerita yang ke Pekelingan mungkin antum sudah paham ya. Pekelingan Ya Pak Dingut. Kan itu sudah dibuatkan termasuk ya. Kusoiri itu Pekelingan juga. Itu Pekelingan ya. Iya, Pekelingan. Jadi Gajah Mungkur, rumah-rumah kolonial itu Pekelingan ya. Pekelingan. Baik. Nah, di Bedilan pun juga banyak maksudnya rumah-rumah tua itu. Oh ya. Iya, tapi ya begitu itu, nggak terawat artinya. Sayang ya. Iya. Tapi pemiliknya adalah ada, termasuk rangkaiannya orang-orang kemasan. Iya. Ya orang-orang kayak zaman dulu. Iya. Itu. Masya Allah. Baik. Baik, Mas.